Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para guru kita, pengurus Musalla Al-Mu'tasim, para orang tua kami, ayahanda dan ibunda yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu bersyukur kita malam yang mulia ini kita ada agenda wirid tadi sekaligus santunan ya, Ustaz ya, santunan untuk anak yatim. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah kita pada malam ini dipertemukan kembali oleh Allah. Mungkin sudah lama kita tidak ketemu, jadi diketemukan malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang hadir pada malam ini, paslah untuk momentum Muharram ini dihubungkan dengan santunan anak yatim. Karena sebagian tempat disebut Muharram ini adalah hari rayanya yatim. Nah, bagaimanapun Rasulullah ketika hijrah, ini kan terjadi di awal Muharram. Meskipun dulu belum ada tahun. Jadi kalau hijrah ini baru ada setelah Khalifah ketiga Umar bin Khattab. Kalau dulu tidak ada apa. Dulu tahun itu dikaitkan dengan keadaan. Coba kita tanya, Rasul lahir tahun berapa? Tahun gajah. Nah, semua kita tahu tahun gajah. Tahun gajah itu tahun berapa? Karena belum ada tahun. Sehingga orang dulu cenderung membuat tahun itu dengan peristiwa. Jadi belum ada tahun Hijriah di zaman Rasulullah. Maka tahun Hijriah itu hukumnya kan itu jadi itu. Zaman Rasulullah gak ada, kalender belum ada. Ketika datang banjir disebut dengan tahun banjir. Ketika Rasulullah berduka atas wafatnya Khadijah, meninggalnya paman beliau Abu Talib, disebut dengan tahun duka cita. Seluruh dikaitkan dengan peristiwa. Dan itu juga terjadi dengan orang-orang tua kita dulu. Ya, ada yang ngurus nikah ke kantor buku nikah. Saya tengok, bapak dulu lahir tahun berapa? Gini pak, buat tahun pas Jepang kalah. Jadi dihubungkan dengan peristiwa. Maka kebanyakan orang-orang tua dulu saya tengok di buku nikahnya, kenapa lahirnya tanggal 1 bulan 1 tahun 46, tanggal 1 bulan 1 tahun 57. Tanggal 1 bulan, kok serentak gitu? Karena nggak kenal lagi tanggalnya, tahunnya tahun berapa dia lahir. Tanggalnya tanggal berapa? Pas ngurus administrasi diambillah tanggal 1 bulan 1. Padahal bukan segitu karena administrasinya belum kenal dengan kalender. Terus kalender itu apa? Kapan dimulai? Di zaman Umar bin Khattab Khalifah ketiga, 17 tahun setelah hijrahnya Nabi. 17 tahun setelah Nabi hijrah baru ada kalender. Kenapa kalender ada ketika itu? Karena banyak surat. Islam di Mekah, di sebelah barat kerajaan besar namanya Romawi, Bizantium, ibu kotanya di Konstantinopel. Kemudian sebelah kiri ada pula sebuah kerajaan namanya kerajaan Persia.
Kerajaan Romawi itu kebanyakan Katolik, Kristen, Nasrani yang beribu kota ke Roma, Vatikan hari ini. Sementara di Persia zaman itu masih orang-orang Majusi menyembah api. Di mana letak Persia? Iran. Jadi dua kerajaan besar, Iran, Persia dengan Romawi sering perang. Sering berperang, kadang Romawi menang, kadang Persia menang. Kemudian sekitar 500 lahir Rasulullah, muncul sebuah peradaban baru. Muncul peradaban baru di dua kerajaan besar. Sehingga surat Ar-Rum itu kan dalam Al-Quran ada tuh. Ghulibatir Rum. Ada di Quran itu surat Romawi, namanya Rum, diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Umar menjadi khalifah, wilayah Islam sudah mulai masuk, sedikit ke Persia, sedikit ke Romawi. Kan ada surat Rasulullah ke Hercules yang kita kenal dalam sejarah. Jadi antar Islam sudah muncul. Ketika Islam muncul tentu ada surat menyurat. Orang Romawi ngirim surat ke Khalifah Umar, orang Persia juga ngirim surat. Sudah ada delegasi penyebaran Islam. Ketika surat dibaca, orang Romawi punya tahun. Namanya tahun apa kalau tahun Romawi? Apa namanya? Masehi. Padahal kita aja yang menyebut Masehi. Masehi dihubungkan dengan Isa Al-Masih. Padahal tidak. Betul, Rasulullah itu lahir, Nabi Isa lahir Januari itu kapan? Tak ketemu, Pak. Nggak ada Januari, Februari, Maret, April zaman Nabi Isa. Siapa yang membuat ini pertama? Raja Roma. Namanya, kalau tidak salah, Kaisar Julian. Vatikan sudah ada, dia minta kalender. Awalnya kalender ini kalender pagan, agama penyembah patung. Kan Romawi awalnya pagan, menyembah patung dewa matahari. Maka muncul Apollo, Zeus. Kan ada tuh dalam istilah Yunani kuno. Siapa yang minta? Paus Gregorius namanya. Paus, susah kan boleh dibuatnya. Gregorius. Maka kalender Masehi itu sebetulnya adalah kalender Gregorian. Itu namanya. Dan dijadikan di Vatikan ketika itu. Sampailah masa Paus Fransiskus. Dan hari ini digantikan oleh Paus Benedictus. Nah, itu semuanya segalanya. Apakah berdasarkan Isa Al-Masih? Tidak. Salahkah kita memakai tanggalnya? Enggak salah. Itu kan hanya soal penanggalan. Terus kenapa dia menyebut Ustaz? Ketika PBB didirikan, PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation, kita pakai kalender apa? Maka diangkatlah kalender Gregorian ini sebagai tanggal resmi PBB. Maka dunia yang pakai hari ini. Tapi kita lupa dengan Hijriyah ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal masih hafal, Bu? Hafalnya? Iya. Biarlah podcast gini. Ibundah yang inilah masih ingat ibu bulan nikah hijrahnya bila, Bu? Tahu anak. Tahun Masehinya tanggal berapa? Tidak gitu kawan. Kita lebih ingat Masehinya atau hijrahnya? Iya kan? Kalau apa nikah 15 Sya'ban ini apa? Kalau apa? Syawal, mantap. Cinta kita dengan bulan hijrah. Lahir bulan? Lupa. Kamu bulan Syawal lahir. Kita tesnya di sana. Kenapa kita Masehinya ingat, hijrahnya enggak? Lupa dengan hijrahnya. Katanya kita cinta dengan hijriah. Contoh bukti cintanya apa? Santunan anak yatim kita malam ini.
Nah, itu tesnya aja. Jangan-jangan kita dapat Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulqa'dah. Dan dari bulan ini ada 4 bulan haram. Apa bulan haramnya, Bu? Ayo. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu disebut dengan Syahrul Haram, bulan haram. Apa makna bulan haram? Kalau berbuat baik, pahalanya berlipat-lipat. Kalau berbuat dosa, dosanya berlipat-lipat. Maka banyak peringatan di bulan haram. Berarti kalau kita santunan, pahalanya berlipat-lipat malam ini. Jadi mudah-mudahan yang berinfak terhadap anak yatim ini, Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Maka hijrah Rasulullah tadi apa hubungannya dengan yatim? Apa hubungannya? Banyak kisah. Karena puncak dari hijrah itu orang Madinah itu berebut mengambil tali kekang kendaraan Rasulullah. Ya Rasulullah, di rumah kami ajalah singgah, tidur di rumah kami. Datang berebut ingin supaya Rasulullah berhenti di rumahnya. Tapi Rasulullah menjawab, biar saja kendaraan ini mencari tempat berhenti sendiri. Dalam sejarah di mana dia berhenti? Di rumah anak yatim. Di rumah anak yatim. Ini menggambarkan Muharram ini bulan yang sangat bagus untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Apa fungsi daripada hikmah dari kita menyantuni anak yatim? Yang pertama, dekat dengan Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, ana wa kafilul yatim hakaza. Saya dan orang yang suka menyantun anak yatim seperti ini. Beliau mengisyarahkan seperti telunjuk dan jari tengah. Dokek tak? Begitulah dekatnya dia dengan Rasulullah. Ana wa kafilul yatim hakaza, kata Nabi. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti anak jari yang berdekatan. Maka salah satu hikmah dari orang-orang yang menyantuni anak yatim tersebut adalah seperti orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hikmah yang pertama. Jadi santunannya kapan nanti? Setelah tausiah ini, sebelum Isya, sebelum azan Isya. Berarti harus ada waktu sedikit ya, sebelum Isya. Kalau sampai azan, mereka tidak sempat santunan lah. Anak yatim sampai umur berapa? Itu orfan jawabannya. Itu jawabannya umum. Kenapa jawabannya umum? Karena ada yang sifatnya dia belum mandiri. Kapan dia mandiri? Kapan dia mandiri untuk dirinya sendiri? Kalau bersekolah mandiri tak? Masih orang tua dia. Maka tidak bisa kita tentukan batasnya kapan. Ya. Oh, udah balik. Kalau uruf balik itu udah mandiri atau belum? Oh, jujur deh kan. Nah, itu kadang-kadang. Karena ini masalah hukum fikih. Kalau hukum fikih sifatnya kondisional. Kecuali nyonak bersekolah lah, bakojonyo itu terlepas. Terlepas dia. Ya. Itulah kategori anak yatim tadi. Yang kedua, apa hikmah dari kita menyantuni anak yatim? Melunakkan hati. Apa Pak Ibu? Kok ada hati-hati yang keras pegang kepala anak yatim? Maksud pegang di sini itu tidak dipegang aja. Pegang itu tanda sayang. Kalau udah sayang pasti kita memberi. Jadi harus kita pahami. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah tadi? Seorang sahabat tadi, ya Rasulullah, hati saya sangat, bahasa awaknya galau.
Yang biasa gadau itu kebanyakan bapak Batak atau ibu-ibu? Hah? Yang biasa gadau itu yang sering bapak-bapak atau ibu-ibu? Sampo aja ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, terus apa obatnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, irhamul yatim wa massa ra'sahu. Sayangilah anak yatim, usap kepalanya. Makna di sini berikan dia santunan. Wa at'imuhu min ta'amik, berilah dia makan dari apa yang engkau makan. Beri dia makan terhadap apa yang engkau makan. Kadang-kadang kita bersedekah makanan tuh kalau lagu-lagu ini tidak betul. Ya? Memberi itu berilah apa yang kita suka. Memberi itu apalah yang kita dapat yang memang kita suka. Ya. Jangan nanti untuk anak yatim kasih goreng terong, untuk awak goreng ikan. Itu kacau banget. Rasulullah mengisyaratkan wa at'imuhu min ta'amik yadin qalbik. Kalau itu kau lakukan, kata Rasulullah, maka akan lunak hati engkau. Langsung lunaknya. Kalau lunak, hilang sifat dongki, hilang sifat iri hati, hilang semuanya. Karena hati kita sudah lunak bersama anak yatim tadi. Itu hikmah yang kedua. Selanjutnya apa lagi? Apa fungsi daripada kita menyantuni anak yatim? Di samping kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat melunakkan hati kita, dan yang ketiga akan Allah cukupkan kebutuhan kita. Tidak pernah orang yang menjaga anak yatim itu jatuh miskin. Apalagi kita membiayai sekolah anak yatim, melimpah-limpah rezeki. Karena itu janji Allah. Allah cukupkan kebutuhannya. Ya, santunan ini kan macam-macam. Ada yang beramai-ramai, ada yang sifatnya donatur tetap, ada yang sifatnya mungkin ada anak yatim kita sekolahkan, kita yang biaya uang sekolah dan segala macamnya. Maka dengan demikian insya Allah akan Allah cukupkan. Karena apa yang kita keluarkan itu akan Allah lipat gandakan. Inilah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya apa lagi? Orang-orang yang suka menyantuni anak yatim akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatlah penyakit kalian, baik penyakit lahir atau penyakit batin, dengan bersedekah. Jadi sedekah ini obat. Salah satunya bentuk sedekah tadi menyantuni anak yatim. Ya, salah satu bentuk sedekah itu adalah menyantuni anak yatim. Terus apalagi? Tazkiyatun nafs, dapat menyucikan jiwa. Karena harta yang kita miliki itu, Bapak Ibu, tidak mutlak milik kita. Wailul likulli humazatin lumazah. Kan jelas ayatnya tuh. Hafal kita semua. Allazi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah, kata Allah, orang-orang yang selalu mengumpat, orang-orang yang selalu mengeluh. Siapa tanda-tanda orang yang seperti itu? Allazi jama'a malahu wa 'addada. Allazi, orang-orang yang jamaah. Berarti jamaah mengumpulkan, bahasa awaknya menumpuk-numpuk. Mal, harta. Jadi orang yang celaka itu apa, Bu? Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Oh, salah kita kaya Ustaz. Enggak. Yang salah itu apa? Wa'addada. Ini yang salah. Wa'adda
Dada. Kemudian dia hitung-hitungan. Ada tuh kan asal katanya metong-metong, berhitung-hitungan. Sedekah lagu, nggak ada uang kecil dong, karena nggak ada uang kecil. Uang besar lah habis belum. Hitung-hitungan. Pas mau sedekah ke masjid, tengok dompet, duitnya baru semua. Ada satu duit itu tidak jelas lagi angka-angka yang tuh. Yang mana kita keluarkan? Tidak jadi angka untuk sedekah. Yang lain disimpan. Padahal yang disimpan tuh pasti dibelanjakan juga. Iya kan? Wa'addada. Dia tumpuk-tumpuk harta tadi, kemudian dia hitung, dia kalkulasikan. Harta mana lagi yang mau saya ambil? Asal ada merek mobil baru tidak bisa tuh, harus ambil pula. Kenapa dia seperti itu? Karena muncul penyakit yang ketiga. Apa itu? Ayah sabu anna ma'lahu akhlada. Karena inyo mengira bahwa hidupnya panjang, akhlada bahkan kekal. Dia menyangka umurnya akan panjang, maka dia tumpuk-tumpuk harta. Dia tumpuk-tumpuk harta tadi. Kenapa? Dia mengira umurnya akan panjang. La ilaha illallah. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling dekat itu apa? Mati, bukan hidup. Maka orang yang selalu ingat mati akan rajin dia bersedekah. Imam Al-Qurtubi mengatakan 3 manfaat dari mengingat kematian itu. Yang pertama, izzah fil ibadah, membuat kita ibadah semangat beribadah apa itu. Tidak semangat untuk memperkaya diri, tidak. Dia semangat untuk mencari nafkah anak istrinya, dia semangat untuk kaya raya. Tapi kayanya untuk apa? Membantu orang lain, menyantuni anak yatim. Karena dia mengira hidup ini tidak akan lama, sebentar. Terus yang kedua apa lagi kata Imam Al-Qurtubi, manfaat daripada zikrul maut, asra'ut taubah, akan menyegerakan hati untuk kembali kepada Allah. Ketika muncul rasa iri hati, ingin kita seperti orang lain, ya, beli mobil baru orang kita ingin pula mereknya sama dengan mobil orang itu. Obatnya apa tadi? Ingat mati, hilangnya tuh Bapak Ibu, langsung hilang dia. Kenapa? Asra'ut taubah, muncul bersegera kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, yalin qalbik. Orang yang ingat mati akan lunak hatinya. Akan lunak hati. Karena kita melihat dunia ini bukan tujuan. Ada yang lebih besar dari dunia ini. Apa? Ketika kita kembali kepada Allah. Maka para ulama itu banyak yang mengatakan di dalam sebuah kitab tasawuf, an-nasu niyam. Pada dasarnya kebanyakan manusia itu tidur. Bahasa Awaknya lolok. Kebanyakan manusia itu tidur. Buah tidur itu apa, Bu? Mimpi. Maka ulama tadi mengatakan kebanyakan manusia itu tidur dan bermimpi. Apa mimpinya? Makan lomak, uma ancak, bini itu mimpinya. Itulah mimpinya, Bu. Apa mimpinya? Punya mobil banyak, punya tanah banyak, punya rumah banyak. Itu mimpinya. Fa iza mata pantabi. Ketika dia mati, pantabi, barulah dia terbangun, barulah dia terjaga. Ketika lah masuk ke liang lahat, baru terjaga, baru ingat. Rupanya kehidupan sesungguhnya adalah ini, tapi menyesal. Ya,
Sehingga muncul kalimat dalam Al-Quran itu apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kini baru nampak. Di liang lahat tuh ketika bangun tuh, kan mimpi kemarin nih, mimpi rumah bagus, mimpi Pak Izaman, tak ketika dia mati baru dia terbangun. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, apa katanya dalam Al-Quran tadi? Absarna, baru nampak sama kami ya Allah. Apa yang nampak tuh? Naroko, saru, azab, nikmat, baru nampak. Di dunia kan tidak nampak. Farji'na, akhirnya apa? Ya Allah, balikkan kami lagi ya Allah. Karena kami sudah menengok. Kalau dulu tuh bukan menengok, nak nampak, cuman mengira-ngira saja. Inilah iman kurang itu di sini, keyakinan itu kurang. Sehingga farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, pulangkan kami lagi ya Allah. Na'mal salihan, kami pasti beramal soleh. Kenapa dia pasti beramal soleh? Karena sudah nampak. Karena sudah terbangun. Maka Bapak Ibu, janganlah kita seperti orang bermimpi di dunia ini. Seperti apa orang bermimpi itu Ustaz? Angan-angannya banyak. Tulul amal, penyakit itu. Banyak angan. Berubah tahun bukan bertambah baik, tapi berubah tahun apa? Pokok tahu kau target tanah, kebun, rumah, tapi tak pernah kita berpikir untuk akhirat. Itu nampak Bu ya. Nampak di situ. Makanya nasihat daripada Luqman Hakim itu kan cuma 3. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Di mana awak diciptakan Bu? Tanah. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah engkau dikembali. Dari tanah balik ke tanah. Wa minha nakhrajukum taratan ukhra, dari tanah engkau nanti dibangkitkan kembali. Atau baru terjago itu Bu. Dibangkitkan lagi baru terbangun. Maka unsur manusia itu cuma 3. 1, kembali kepada Allah. 2, tak ada gunanya. Yang 1 kembali kepada Allah karena 3 anggota tadi. Yang pertama namanya ruh. Aku kaji orang Sulu. Ruh itu apa? Yang ditiupkan oleh Allah. Itu karena itu lawak hidupku. Ruh itu milik Allah, bukan milik kita. Makanya kalau orang ingat mati, jangankan meja, mobil bagus, Honda yang ada di lu tuh, rumah bertingkat tuh, bukan kita yang punya. Siapa yang punya? Allah. Apa buktinya? Ketika Allah ambil kalimat kita apa? Inna lillah, kami dari Allah kembali kepada Allah. Itu apa yang punya awak? Apalagi yang punya kita? Jasad Ustaz. Cantik jasad ibu. Skincare-nya macam-macam mereknya. Bajunya ada yang 1 juta jahit. Ada tak yang 1 juta? Ada yang 1 juta bajunya. Lebih kadang-kadang. Mukena ada yang 500.000. Allahu Akbar. Dikiranya jasad dipunya kita, rupanya tidak. Ibu tuh disayang karena masih hidup. Kalau sudah wafat, di kapan disolatkan masuk ke liang lahat, tahan tak sebulan jasad di liang lahat? Tak tahan. Sebulan tuh mulai hancur. Yang punyanya boleh cacing sama tanah, maka kembali dia kepada tanah. Jadi tak ada yang untuk kita. Ruh diambil oleh Allah. Jasad kemana baliknya? Balik ke tanah. Yang abang tuh nikahnya balik dengan jasad baru. Iya enggak? Saya tanya bapak ibu-ibu, kalau ada duda, ada janda, siapa yang pertama yang lebih duluan nikah tuh, duda atau janda? Yang apa-apa jawab janda. Ibu-ibu jawab duda. Sama Bu. Janda yo juga gini. Ada janda datang ke kantor, daftar, tengok status ibu apa, janda.
Janda apa bu? Janda meninggal Pak Kuah katanya. Mana surat keterangan meninggalnya? NO6-nya, surat keterangan meninggal. Ini belum sampai idahnya bu, saya bilang. Tapi udah sampai Pak Kuah belum? Kan udah 3 bulan. Disangkanya idah wafat tuh 3, idah cerai 3 bulan 10 hari. Betul 1 hari. Kalau idah wafat berapa? Ompe 4 bulan baru boleh nikah. Ibu itulah datangnya dengan calon suaminya baru 3 bulan. Ada saya temukan tuh. Betul kata apa tadi itu? Janda. Akhirnya apa saya bilang? Bu, sabar sebulan lagi saya bilang. Ya, dia datang sama laki-laki itu kok kantor. Udah semangat mau nikah, dikiranya indahnya udah sampai. Tapi baru 3 bulan. Apalah kata suami dalam tanah itu kan. Baru 3 bulan udah mau nikah. Salah. Tapi kalau 4 bulan salah, tidak salah. Kalau lah sampai idahnya tidak masalah. Boleh untuk dinikahkan. Tapi kalau yang laki-laki gimana? Tuan guru kita sudah dimakamkan istrinya, pulangnya nak langsung ke rumah calonnya, sah nak nikahnya? Boleh. Itu hebatnya kan. Boleh bu, nggak masalah. Lo mak jadi laki-laki katanya, ada hak prerogatifnya. Karena dia beliau sabarlah ibu. Tapi pahala ibu itu lebih besar dari laki-laki. Karena hak laki-laki itu nafkah 5 macamnya. Itu masalahnya di situ. Harus sampai 4 bu. Ini kemana upaya kaji aku? Kemana gaji itu tadi itu? Masalah mati tadi itu dah hubungannya. Yang hidup pasti menikahlah lagi. Jadi tidak ada istilahnya sehidup semati. Kau saya hidup kamu tidak kena betul sehidup semati. Ya, sehidup semati itu tidak ada. Makanya orang yang ingat akan kematian tadi akan lunak hatinya. Salah satunya kata Imam Al-Qurtubi, supaya bagus kematian kita, maka hijrah kau momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Isya. Udah. Enggak, santunannya kita makan pula acara nanti dah. Karena saya tidak bisa sholat Isya di sini juga. Ada lagi agenda satu besok lah kan. Rencana saya di ya Pak. Manusia itu kan berasal dari tanah. Iya. Kan manusia pertama itu kan dari Adam. Iya. Nabi Adam berarti asalnya dari tanah juga. Iya, dari tanah. Tanah yang maksud itu tanah bumi itu di tanah surga. Suatu mungkin kaji gitu. Tanah surga atau bumi, yang bahasa Quran itu min turab, dari tanah. Ini kalau bahasanya tanah ya tanah apa? Kata tanah surga, kata tanah neraka itu tanah mana? Itu tidak perlu sampai penelitian ke situ. Kan ini urusan gaib. Tapi kalau kita kaji, Pak, Adam itu diciptakan oleh Allah pertama sebagai khalifah. Jadi ketika Adam diciptakan, komplain malaikat. Kan di Al-Quran jelas. Iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yafsudu fiha. Ya Allah, kenapa engkau buat? Bukankah nanti dia berbuat kerusakan, wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Tapi Allah mengatakan ini alamu ma la ta'lamun. Sehingga ketika Adam diciptakan, disitulah muncul dosa pertama kali di langit. Apa dosa pertama kali di langit? Dongki. Jadi dosa induk dosa itu apa? Dengki, hasad. Siapa yang hasad ketika itu? Seorang malaikat yang paling alim, Al-Zilzal, berubah menjadi iblis. Jadi iblis itu malaikat.
Kenapa nyo nak mau? Maka Allah katakan, makanya ayat di Al-Quran tu, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Seluruh malaikat Allah perintahkan sujud illa. Siapa yang nak mau sujud? Fasajadu, maka semuanya sujud illa kecuali iblis. Illa ni istisna. Kalau istisna mengeluarkan dari kelompoknya, berarti iblisnya asalnya malaikat. Iblis itu asalnya malaikat. Masuk waktu. Nah, itulah kalau ngaji tuh habis maghrib tuh menggantung, ibarat makan lumpas kan. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan santunan termasuk kita, mudah-mudahan bersama Rasulullah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena keterbatasan waktu, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian ini jika terdapat kekhilafan, dan mohon maaf kepada guru kami. Saya salat isyanya di Darul Fikri, maka bisa di sini nampaknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.